HP ini kurang lebih umurnya udah 1 tahunan di Indonesia, tapi kenapa selalu masuk dalam list rekomendasi bulanan? Nah, pertanyaannya, hal menarik apa yang membuat HP ini selalu direkomendasikan? Di sini, gua Arya undur diri. Assalamualaikum. Bercanda bro, jangan pergi dulu lah, Mimin bahas kok. Oke, mungkin ini waktu yang pas lah ya buat bahas HP ini. Emang sih ini tahunnya brand pada kehajatan ngerilis HP terbaru mereka. Nah, karena HP baru pasti bawa spek baru, performa baru, fitur baru, dan yang pasti desain baru. Jadi apa yang membuat Redmi Note 12 ini tetap menarik buat dilirik? Jawaban utamanya pasti dari harganya. So, ketika HP ini launching di Indonesia, kalau nggak salah Redmi Note 12 ini dijual 2,5 juta untuk RAM terendahnya. So, kabar baiknya mumpung harganya udah turun, jadi paslah buat kalian yang dulunya ngincer HP ini. Dengan harga segini tuh ada beberapa hal yang masih belum dikasih sama HP lain. Yang pertama dari spek layarnya yang udah pakai AMOLED resolusinya Full HD+. Refresh rate yang dikasih juga gak nanggung nih, udah 120Hz bukan 90Hz lagi. Jadi udah kencang buat standar HP 2 jutaan yang kebanyakan masih cukup di 90Hz. Biasanya kisaran harga segini tuh masih pakai panel IPS, tapi beda halnya sama Redmi Note 12 ini yang udah dikasih panel AMOLED. Nah, kalau ditanya, sekarang kan udah banyak yang pakai AMOLED bang? Yap, betul, karena AMOLED bisa ngasih reproduksi warna yang lebih baik, lebih nyaman di mata, bisa ngasih kecerahan yang tinggi juga. Nah, kalau HP ini kecerahan, maksimalnya udah di 1200 nits. AMOLED juga lebih hemat daya dan warnanya lebih pekat, bisa ngasih banyak fitur juga kayak always on display. So, itu alasan kenapa Redmi Note 12 masih sangat menarik buat kelas harganya. Alasan lainnya tentu kalian juga nggak bisa ngarepin chipset gaming yang ngebut buat harga segini ya. Jadi bagian prosesor Redmi Note 12 pakai chipset Snapdragon 685 yang lebih kencang dari Snapdragon 680 yang dipakai Redmi Note 11. Emang sih belum didukung 5G, tapi ini chipset yang cukup efisien dipakai buat sehari-hari kayak main sosmed atau stalking mantan juga aman, baterainya juga irit. Oh iya, masalah software kalian gak perlu khawatir. Kali ini Redmi Note 12 masih kebagian update HyperOS nih, jadi berasa lebih fresh dan buat masalah iklan itu masih ada ya. Terus buat performa game mungkin ini bukan chipset yang dibuat untuk geber habis-habisan main game ya. Tapi buat MLBB masih bisa dapetin frame rate di 55 sampai 60 Fps. Sementara buat Genshin di settingan lowest bisa dapet rata-rata 39 per sekon. Ini sih cukup lumayan lah kombinasi antara chipset hemat daya dan layar AMOLED bikin baterai Redmi Note 12 cukup awet. Nah, buat baterainya dia udah di 5000 mAh dan masih dikasih pengecasan cepat 33 watt. Di bagian kamera juga jadi kelebihan nih, Redmi Note 12 ini masih dikasih lensa ultra wide. Padahal di kisaran harga segini tuh kompetitor jarang banget yang ngasih lensa ultra wide. Nah, buat hasil kameranya juga cukup lumayan bagus lah ya, standarnya kelas HP 2 jutaan, selebihnya kalian bisa nilai sendiri hasilnya. Nah, buat kesimpulan HP Redmi Note 12 ini, mungkin buat kaum mendang-mending yang cari performa maksimal buat main game secara intens, mungkin kurang pas buat kelas harganya. Mungkin HP ini lebih cocok buat kalian yang user casual yang butuh baterai awet dan gak begitu mentingin game. Hanya buat main sosmed santuy ini cukup oke. So, kalau dirunut dari layarnya AMOLED 120Hz, chipset juga gak asal murah, kameranya masih dikasih lensa ultra wide, hasilnya juga kalian udah lihat sendiri tadi.
Untuk fitur-fitur lainnya juga cukup lengkap kayak NFC, fingerprint, sertifikasi tahan cipratan air dan debu, sampai air blaster yang bisa buat remote AC DAB TV juga masih ada. Makanya Mimin juga heran kenapa Redmi Note 12 ini masih jadi idaman meski udah 1 tahunan ada di pasaran. Sejauh ini buat harga 2 jutaan Mimin belum nemu yang lebih komplit dari HP ini. Nah, semisal kalian nemu nih yang lebih oke di harga yang sama, tulis di komentar ya, biar jadi bahan diskusian buat mereka yang lagi cari HP harga segini. Oke, mungkin itu aja dan terima kasih buat kalian yang udah stay tune dari awal. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.